Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adebaban Faizin, NPM 202191180 dari kelas E, Prodi Pendidikan Jasmani, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan memaparkan yaitu karya ilmiah saya atau makalah, yaitu dalam mata kuliah pengelolaan pendidikan. Sebelumnya mohon izin yang terhormat kepada Bapak Depri Mulyana SPD MPD sebagai pengampu mata kuliah pengelolaan pendidikan. Mohon izin Pak untuk menyampaikan atau memaparkan karya ilmiah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Puji syukur senantiasa kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya sehingga makalah ini dapat saya selesaikan. Tak lupa sholawat dan salam kepada junjungan umat Islam Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk dan jalan bagi umat yang selalu mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya. Tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Depri Mulyana yang telah memberikan penulis dalam mengerjakan karya ilmiah ini. Karya ilmiah ini memberikan penjelasan tentang dasar pengelolaan pendidikan. Di sini ada daftar isi. Yang pertama kata pengantar, terus daftar isi, terus bab 1 ada pendahuluan, A latar belakang, B rumusan masalah, terus C tujuan. Bab 2 ke pembahasan, yaitu A definisi pengelolaan menurut para ahli, terus B definisi pendidikan menurut para ahli, terus C definisi pengelolaan pendidikan menurut para ahli, dan D menjelaskan tujuan pendidikan, terus E menjelaskan fungsi dan prinsip pengelolaan pendidikan. Lalu ke bab 3 yaitu penutup, terus ada kesimpulan, saran, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Baik, di sini yang pertama adalah bab 1 pendahuluan latar belakang. Kualitas pendidikan di Indonesia sekarang ini masih jauh di bawah kualitas pendidikan negara tetangga seperti Malaysia, apalagi Singapura, sebagai salah satu penentu tercapainya tujuan pendidikan nasional. Maka kinerja tenaga pendidik dan kependidikan perlu dipertanyakan. Kenapa dulu negara lain mengimpor guru dari Indonesia kini memiliki kualitas pendidikan yang lebih baik dari Indonesia? Seperti kita ketahui sekarang ini banyak tenaga pendidik yang sekarang mengajar di sekolah-sekolah di Indonesia masuk melalui jalur khusus. Jalur yang tidak wajar namun umum diketahui istilahnya banyak digunakan untuk fenomena ini adalah rahasia umum. Kata orang, kalau tidak punya uang, tidak bisa jadi pegawai negeri. Menyedihkan sekali, tapi itulah yang terlihat di masyarakat sekarang ini. Teknologi pendidikan yang berkembang di lingkungan pendidikan di Indonesia adalah teknologi yang berorientasi pada kemampuan.
Nah, seorang guru dituntut untuk menguasai terhadap berbagai kemampuan sebagai guru yang profesional terhadap bidangnya dalam perkembangan yang demikian. Nah, ada cenderung bahwa guru lebih mementingkan hal-hal yang bersifat teknis, mekanis, belaka seperti teknik perumusan tujuan pengajaran, teknik menyusun suatu pelajaran, dan teknik evaluasi. Seiring dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi ini, upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia pun menjadi aspek yang sangat penting. Perkembangan ilmu pengetahuan dan iptek telah menjadi tantangan tersendiri bagi dunia pendidikan, terutama bagi para pendidik yang memegang peranan strategis dalam upaya pembentukan karakter anak bangsa. Oleh karena itu, tenaga pendidik dituntut untuk mampu mengetahui laju dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar tujuan tersebut dapat dicapai, dibutuhkan suatu sistem pengelolaan khusus bagi tenaga pendidik agar nantinya tenaga-tenaga pendidik mampu mengembangkan kompetensi dan dimiliki untuk meningkatkan kualitas dan mutu pendidik. Nah, terus di sini ada B. Rumusan masalah. Yang pertama, definisi pengelolaan menurut para ahli, terus definisi pendidikan menurut para ahli, dan definisi pengelolaan pendidikan menurut para ahli, menjelaskan tujuan pendidikan, terus menjelaskan fungsi dan prinsip pengelolaan pendidikan. C. Tujuan dapat sini dapat mengetahui tentang definisi pengelolaan menurut para ahli, terus dapat mengetahui definisi pendidikan menurut para ahli, terus dapat mengetahui definisi pengelolaan pendidikan menurut para ahli, dapat mengetahui tujuan pendidikan, dapat menerapkan fungsi dan prinsip pengelolaan pendidikan. Langsung saja ke bab 2 yaitu pembahasan. Di sini definisi pengelolaan menurut para ahli. Nah, menurut Sondang P. Siagian, pengelolaan adalah sebuah skill atau keterampilan untuk mencapai sebuah hasil tertentu dengan menggunakan tenaga atau bantuan lain yang menjadi tim dari sebuah usaha yang dikelola gitu. Nah, adapun menurut Georgi R. Tri, pengelolaan adalah sebuah bentuk pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang awalnya atau langkahnya dengan sebuah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, dan segala bentuk memajukan sebuah usaha demi cita-cita dari usaha yang dijalani. Itu adalah menurut Georgi R. Tri. Nah, kalau menurut Prajudi Atmosudirjo, pengelolaan adalah sebuah bentuk kegiatan pemanfaatan dan pengendalian atau sebuah sumber daya yang diperlukan untuk mencapai atau menyelesaikan sebuah tujuan tertentu. Nah, itu kalau menurut Prajudi Atmosudirjo. Nah, di sini ada definisi pendidikan menurut para ahli. Nah, kalau definisi pendidikan menurut para ahli, yang pertama adalah menurut Aristoteles. Nah, pendidikan adalah fungsi negara dan diselenggarakan paling tidak untuk tujuan negara itu. Nah, institut sosial tertinggi yang menjamin tujuan tertinggi atau kebahagiaan manusia. Pendidik adalah persiapan untuk beberapa kegiatan yang layak. Pendidik harus dipandu oleh undang-undang agar sesuai dengan hasil analisis psikologis. Nah, dan mengikuti perkembangan bertahap dari kemampuan tubuh dan mental. Nah,
Itu menurut Aristoteles. Nah, kalau yang kedua adalah menurut Socrates. Nah, pendidikan adalah suatu sarana yang digunakan untuk mencari kebenaran, sedangkan metodenya adalah eh, dialektika. Nah, jadi menurut Socrates adalah pendidikan adalah suatu sarana yang digunakan untuk mencari kebenaran. Nah, terus di sini ada definisi pengelolaan pendidikan menurut para ahli. Nah, pengelolaan pendidikan menurut zaman Satori pada tahun 1980, pengelolaan pendidikan dapat diartikan sebagai keseluruhan proses kerjasama dengan memanfaatkan sumber-sumber resonil dan material yang tersedia dan sesuai untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Nah, itu menurut zaman Satori. Nah, yang kedua ada menurut pengelolaan pendidikan menurut Made Siddhartha pada tahun 1988. Nah, pengelolaan pendidikan diartikan sebagai aktivitas memadukan sumber-sumber pendidikan agar terpusat dalam usaha mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi kalau menurut Made Pratama itu adalah pendidikan tuh bisa diartikan sebagai aktivitas memadukan sumber-sumber. Jadi memadukan itu mengumpulkan dari sumber-sumber gitu. Ibaratkan kita belajar, ada pembelajaran IPA-nya, ada pembelajaran matematikanya, ada pembelajaran IPS-nya gitu. Jadi kita tidak terfokus pada satu sumber, pada satu pembelajaran, tapi pada beberapa sumber atau beberapa pembelajaran gitu. Nah, itu adalah menurut Made Pirdata. Nah, yang ketiga adalah pengelolaan pendidikan menurut Daryanto pada tahun 1998. Nah, pengelolaan pendidikan adalah suatu cara bekerja dengan orang-orang dalam rangka usaha mencapai tujuan pendidikan yang efektif. Jadi, pengelolaan pendidikan merupakan proses kerjasama dengan memadukan sumber-sumber, personil, dan material pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Nah, kalau menurut Daryanto itu sama seperti menurut Made Perdata. Jadi, pengelolaan pendidikan adalah suatu cara bekerja sama. Namun di sini ada kerjasamanya, tapi tetap dia memadukan sumber-sumber personal itu dari material pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan gitu. Nah, di sini ke D, menjelaskan tujuan pendidikan. Nah, salah satu tujuan utama dari pendidikan adalah mengembangkan potensi dan mencerdaskan individu dengan lebih baik. Dengan tujuan ini diharapkan mereka yang memiliki pendidikan dengan baik dapat memiliki kreativitas, pengetahuan, kepribadian mandiri dan menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab. Nah, terus menjelaskan fungsi dan prinsip pengelolaan pendidikan. Nah, fungsi pengelolaan pendidikan itu yang pertama adalah pengambilan keputusan. Nah, kita mengambil keputusan, terus kita buat perencanaan buat kedepannya bagaimana
pengelolaan pendidikan itu. Terus kita itu tidak boleh bekerja sendiri, kita harus pengorganisasian dulu. Nah, kita bikin staf-stafnya, perorganisasian. Nah, setelah pengorganisasian, berkomunikasi, terus keempat baru ada komunikasi setelah pengorganisasian itu. Nah, setelah komunikasi lalu lanjut ke dalam pengawasan. Nah, di dalam pengawasan, setelah pengawasan yang terakhir adalah evaluasi. Nah, itu adalah kunci dari prinsip pengelolaan pendidikan. Yang pertama pengambilan keputusan, perencanaan, pengorganisasian, komunikasi, pengawasan, dan evaluasi. Terus lanjut ke bab 3 adalah penutup atau kesimpulan. Nah, kesimpulannya adalah pengelolaan pendidik merupakan serangkaian kegiatan mengorganisasikan, motivasi, mengendalikan, dan mengembangkan segala upaya di dalam mengatur dan mendayagunakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana tujuan pendidikan. Nah, prinsip-prinsip wawasan pengelolaan pendidikan yang tadi ada 7, yaitu pengambilan keputusan, perencanaan, pengorganisasian, komunikasi, pengawasan, dan evaluasi. Kesimpulan B, saran. Nah, penulis merumuskan saran, yaitu yang pertama, pembaca dapat mengetahui dan memahami tentang pengelolaan pendidikan serta tujuan, fungsi, dan prinsip dari pengelolaan pendidikan. Yang kedua, pembaca dapat memahami tentang beberapa pendekatan yang terdapat dalam pengelolaan pendidikan. Nah, terus yang ketiga, untuk menaikkan pengelolaan pendidikan sekolah, usahakan kunjungan antara sekolah tak jarang dilakukan untuk melihat kemajuan gitu dan perkembangan yang sudah dicapai pada sekolah masing-masing atau kampus-kampus masing-masing atau universitas. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau dalam memaparkan makalah ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Mohon kritik dan sarannya dari Bapak. Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.